ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما aneka ragam persatuan duniawi
berakhir dengan pertengkaran, berakhir dengan permusuhan, berakhir dengan saling tuding. Dan itu sudah menjadikan bukti kepada kita bahwa sesungguhnya persatuan di atas agama Allah lah satu-satunya yang bisa menyatukan manusia. Dan itu tidak pernah terjadi, dunia bersatu di atas satu persatuan kecuali di masa-masa dipimpin oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Baru di akhir-akhir khulafaur rasyidin ada perbedaan pendapat. Yang Anda ingin maksudkan adalah kumpulnya kita di sini karena persatuan hati itu. Tidaklah yang mempertemukan jasad kita kecuali hati kita telah bersatu di atas ingin mengikuti wahyu, ingin mengikuti kitabullah, ingin mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengundang kita untuk bertemu di sini? Apa yang mengundang Anda datang? Apa yang mengundang antum menyiapkan tempat, menyiapkan sarana dan prasarana? Apa yang mengundang antum datang ke rumah? Kalau bukan hanya ingin bersatu di atas kitabullah dan di atas sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini senikmat-nikmat persatuan, di mana tidak ada unsur duniawi, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur nasab, tidak ada unsur yang lain daripada unsur-unsur yang telah menyatukan manusia, kecuali hanya satu unsur, yaitu sama-sama ingin mempelajari kitabullah, sama-sama ingin kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, dan saling nasihat menasihati di atas hal tersebut. Wa tawasau bil haq. Dan hak itu adalah apa yang datang dari kitabullah dan apa yang datang dari Nabi kita tercinta, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah yang telah menyatukan hati kita di dunia dan menyatukan jasmani kita di tempat ini, di akhirat menyatukan jasad kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hakikat akan sesuatu hal Allah yang maha tahu, karena Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Sehingga apa dia sebenarnya, apa dia sesuatu yang itu sebenarnya, hanya Allah yang maha tahu. Sehingga untuk mengetahui segala sesuatu, hakikat sesuatu, kembalikan kepada tuntunan yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan nilai dengan penilaian kita, karena penilaian kita ya bisa benar, tapi ya bisa diselewengkan oleh iblis, bisa diselewengkan oleh nafsu, bisa diselewengkan oleh kebutuhan, bisa diselewengkan oleh adat istiadat, kebiasaan di tengah masyarakat. Lihatlah ketika orang mengatakan bahwa Robnya, Tuhannya adalah api, Tuhannya adalah matahari, Tuhannya adalah sapi, bahkan tikus. Na'udzubillah min dzalik. Penyembah-penyembah tikus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adat istiadat negeri, kebiasaan mengikuti apa yang didiktekan oleh orang tua telah menyesatkannya daripada kebenaran. Penyembah-penyembah nabi yang menjadikan Nabi Allah adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayah ibunya telah menyesatkannya daripada yang hak.
Apabila mereka kembali kepada Al-Quranul Karim, terbukti bahwa semua itu adalah hamba Allah, bukan Rabb. La tasjudu li syamsi wala lil qamari, jangan kalian sujud kepada matahari, jangan juga sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujudlah kepada Allah, yang Allah itulah yang menciptakan semua mereka itu. Ini hakikat yang sebenarnya, mereka bukan Tuhan, mereka bukan pencipta. Ala kulli hal, anda tidak ingin berpanjang-panjang dalam bab ini, ingin mengetahui sesuatu, hakikat sesuatu, kembalikan kepada pencipta sesuatu itu, bagaimana ia mengajarkan kepada kita akan hakikat itu. Berhubungan dengan dunia, pencipta dunia adalah Allah. Dan yang paling benar bicara tentang dunia adalah penciptanya. Hakikat suatu dunia itu yang paling benar bercerita tentang hakikatnya adalah pencipta sesuatu itu. Yang paling kenal ciptaannya. Dan ia telah mengatakan kepada kita tentang hakikat dunia. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada kita tentang hakikat dunia, ayat yang ke-20. Allah berfirman, Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi. Ini hakikat dunia. Inilah dia dunia. Dia bukan sesuatu yang memiliki nilai spesial. Dia hanya senda gurau, hanya permainan, hanya perhiasan sementara dan sedikit. Dia hanyalah tempat di mana manusia saling berbangga-banggaan, di mana manusia saling berpacu. Banyak takathurun fil amwali wal aulad, bermegah-megahan. Itulah hakikat dunia. Bukan sesuatu yang akan menjadikan manusia itu sempurna, bukan sesuatu yang akan menjadikan manusia itu mulia, bukan sesuatu yang akan menjadikan manusia itu orang yang akan mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah hakikat dunia. Dalam banyak ayat Allah mengatakan la'ibun walahun. Dunia itu permainan dan senda gurau. Allah juga bicara tentang dunia, bahwa Allah mengatakan kehidupan perhiasan dunia itu sedikit. Kul mata'u dunya qalil. Katakanlah bahwa kenikmatan dunia, perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit. Allah juga mengatakan tentang dunia bahwa dunia itu singkat, pendek. Di akhir surat Al-Mulk, di akhir surat An-Nazi'at, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti bertemu dengan akhirat, mereka review ke belakang, berapa sebenarnya usia saya di dunia. Ternyata kata mereka yang hadir di akhirat, ada saya, ada antum, ada semua kita di sana. Ternyata ketika manusia memperhatikan berapa usia dia di permukaan bumi, Allah katakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Ana terganggu dengan obrolan antum. Ana terganggu dengan obrolan antum. Ima duduk mendengarkan dengan diam atau pindah. Ana terganggu, Allah ana terganggu. Anda sudah melirik tadi? Enggak tahu ngobrolin apa? Enggak tahu Ana sendiri. Tolong dipindah yang ngobrol tadi, dipindah. Iya, antum pindah. Pindah sendiri, pindah belakang. Enggak tahu antum ceramah apa di belakang, Ana enggak tahu. Diskusi ilmiah mungkin ya.
Nah, fair insyaallah sudah. Yang satu ini dibangunkan. Anak termasuk yang sulit untuk konsentrasi kalau barakallahu fiikum. Duduk nak. Hei. Duduk. Duduk dan pindah duduk afdal. Bismillah. Wajar itu, seusia gini memang seperti itu. Tapi anak terganggu, masalahnya terganggu aja masalahnya. Soal kewajaran masih wajar. Anak juga dulu waktu jadi santri juga pernah ngantuk, pernah lainnya. Kalau anak terganggu, nggak terganggu nggak apa-apa. Mohon santri fokus ya. Paling tidak jangan ngobrol. Oke? Jangan ngobrol ya. Jangan bersuara gitu. Boleh ngomong tapi jangan ada suaranya. Bisa nggak? Ngomong pakai tulisan aja. Kita lanjutkan. Hakikat-hakikat dunia yang Allah sebut diantaranya adalah singkat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka sampai di akhirat, bertemu dengan akhirat, melihat lagi ke belakang berapa sebenarnya umur saya di dunia, kata Allah, mereka itu mengatakan bahwa mereka tinggal di dunia itu hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu duha. Itulah usia mereka di dunia. Kita akan hadir di akhirat. Kita akan ada di padang mahsyar. Kita akan bertemu hari akhirat. Kita telah meninggalkan dunia dengan kematian. Lalu kita review usia. Sebenarnya saya berapa lama tinggal di dunia itu? Hidup di dunia berapa lama? Bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, bukan 50 tahun, enggak. Asyiyatan, sore waktu. Waktu sore. Asar sampai maghrib. Itulah usia kita. Pertanda apa? Panjang apa singkat? Singkat. Itulah dia hakikat dunia. Yang bicara dunia itu Allah. Hakikat dunia ini Allah. Allah katakan sedikit, Allah katakan singkat, Allah katakan permainan, senda gurau, perhiasan, saling berpacu-pacu banyak, saling bermegah-megahan. Itulah hakikat dunia yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sesuatu yang kita jadikan masdar, referensi untuk mengetahui hakikat sesuatu, karena yang bicara tentangnya adalah Allah. Seandainya kita bermuamalah dengan dunia dengan muamalah seperti hakikat dunia yang Allah katakan, maka seperti kata para ulama di dalam tafsiran ayat-ayat ini, kita akan menghinakan dunia itu. Kenapa? Dia hanya permainan dan senda gurau, dia hanya sementara, dia hanya sedikit. Ada apa saya terlalu fokus dengan dunia itu? Ada apa saya hidup hanya untuk dunia itu? Ada apa porsir seluruh kemampuan saya hanya untuk dunia itu? Ini ternyata dunia itu menurut keterangan yang sahih, yang benar, yang pasti dari penciptanya. Namun sayang seribu sayang, banyak manusia hidup tidak kembali kepada keterangan-keterangan syariat tentang dunia. Akhirnya melenceng atau dilencengkan syaitan. Yang tadinya hanya permainan dan senda gurau dianggap sesuatu yang harus super sibuk dan super penting. Ya atau tidak? Lihat bagaimana manusia memperlakukan dunia sekarang, seolah-olah dia itulah hal yang terpenting dalam hidupnya, ngurus dunia dan kenikmatan dunia, mendapatkan sesuatu daripada kenikmatan dunia. Lihat pembicaraan manusia, apa yang mereka bicarakan. Lihat detailnya pembicaraan manusia. Itu seolah-olah dunia ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat penting yang harus dihasilkan. Yang terpenting dari hidup mereka. Allah katakan sedikit, mereka menganggap dunia ini kemewahan yang luar biasa besar, yang diagung-agungkan, yang dibesar-besarkan.
sehingga harus diraih sekuat tenaga karena dia sesuatu yang hebat, yang sesuatu yang sangat banyak. Allah mengatakan sedikit, manusia menganggapnya sesuatu yang banyak sehingga mereka bertungkus lumus mengejarnya. Allah mengatakan singkat, mereka tak peduli dengan singkat itu. Mereka mengira usia masih panjang, kehidupan dunia ini panjang, harus persiapan matang untuk masa-masa di masa yang akan datang dan seterusnya. Lihat apa yang dikatakan oleh orang, bertabrakan 180 derajat dengan apa yang Allah terangkan tentang hakikat dunia. Akhirnya apa? Akhirnya terjebak. Terjebak untuk dunia, hidup untuk dunia, bertungkus lumus untuk dunia. Ada yang betul-betul membelakangi akhirat dan tidak peduli dengan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang memberikan untuk akhirat namun hanya secuil daripada fokus hidupnya. Hanya sebahagian kecil dari waktunya. Fokusnya lebih kepada dunia dibanding akhirat. Hatinya lebih tunduk kepada dunia dibanding apa? Dibanding akhirat. Hatinya benar-benar mengidamkan dunia dibanding akhirat. Dan ini kesalahan banyak manusia hidup di zaman kita sekarang. A'adhanallahu wa iyyakum min. Semoga Allah pelihara kita, jaga kita untuk tidak terjerumus menilai dunia seperti itu. Akhirnya hidup untuk dunia, padahal kita diciptakan memang di dunia tetapi bukan untuk dunia. Semua kita tahu untuk apa kita diciptakan. Kalau Anda melihat wajah-wajah di depan Anda bisa memastikan semua kita tahu jawabannya untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Sementara yang sangat pendek. Ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Dan di dalam ayat Al-Quran itu Allah bicara tentang kapan datangnya hari kiamat. Ayat itu turun sudah lebih berapa? Sudah lebih 1400 tahun yang lalu dan bicara tentang datangnya hari kiamat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, awal-awal surat Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka mengira akhirat itu, kiamat itu masih lama, masih panjang, masih lama lagi. Wa narahu qariba. Kami memandang bahwa akhirat itu sudah dekat. Coba lihat. 1400 tahun yang lalu itu Allah mengatakan akhirat sudah dekat. Pertanda singkat. Dari diutusnya Nabi SAW sampai datangnya hari kiamat itu waktu yang sangat singkat. Manusia saja yang memandang dia terlalu lama, masih lama lagi. Wa yas'alunaka matahi, mereka akan bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu yang engkau bicarakan wahai Muhammad. Qul asa ayyakuna qariba, katakan dia sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi akan datang. Kita ini umat terakhir. Kalau dalam film episode terakhir. Kalau episode terakhir pertanda masih panjang lagi atau sudah akan berakhir? Maka hadirkan terus pandangan yang benar terhadap dunia. Dunia ini kerdilkan. Dunia ini singkat, jangan anggap panjang. Dunia ini hanyalah sesuatu yang hina, remeh, jangan muliakan. Ini akan menjadikan kehidupan kita di dunia tidak akan terpengaruh dengan dunia dan perhiasannya biiznillah azza wajal. Kenapa? Karena kita mengikuti hakikat dunia dari pencipta dunia. Sehingga hidup bukan untuk dunia. Dunia ala kadar. Seberapa yang dimudahkan Allah dan berapa yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada. Inilah yang Allah mudahkan.
Tidak kemudian memaksa diri untuk harus dapat lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Akhirnya diporsir tenaga lebih keras lagi. Akhirnya melakukan aktivitas yang diharamkan Allah. Pinjam sana, pinjam sini dengan cara riba. Akhirnya lelah, capek. Itu yang terjadi. Hilang kenikmatan hidup disebabkan terlalu lelah mengurus dunia. Dan itu real dalam kehidupan. Dan terlihat nyata dalam keseharian. Orang yang hidup tidak untuk akhirat merasakan hal seperti itu. Karena manusia ketika hidupnya untuk dunia, dia tidak berada pada rel kehidupan manusia sebenarnya. Rel kehidupan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah rel kehidupan manusia. Dan sesuatu kalau tidak berjalan di relnya pasti akan rumit dan sulit, pasti akan susah. Mobil kalau tidak jalan di aspal dia akan rumit dalam berjalan. Kereta api kalau tidak berjalan di rel akan hancur. Dan matahari kalau tidak berjalan di jalurnya, dunia ini akan kiamat. Ketika manusia tidak berjalan di jalur penghambaan diri, rel penghambaan diri, dan karena dia diciptakan untuk itu, dia diciptakan untuk akhirat, menghambakan dirinya kepada Allah dengan aneka ragam amalan akhirat. Dia tidak berjalan di rel itu, lalu dia melenceng kepada rel dunia, bukan akan mudah, tapi akan rumit. Bukan akan nyaman, tapi akan sulit, akan bingung, akan repot, akan mendatangkan aneka ragam hal-hal yang tidak nyaman, wallahi. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 55, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang mereka yang hidupnya untuk dunia. Dunia dan dunia, Allah katakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Jangan engkau takjub dengan harta mereka. Walaupun mereka hidupnya untuk dunia dan berhasil mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia yang luar biasa banyak, jangan takjub. Jangan takjub kepada harta itu. Kenapa? Harta itu sedikit. Kalau ataupun dia nikmati sebentar, itu pun nikmat yang semu, yang ada adalah capek dan lelah. Fala tu'jibka amwaluhum, jangan engkau takjub dengan harta mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu di dunia. Di dunia Allah sebut. Ini Allah yang tahu hakikat sesuatu. Orang kalau hidup untuk harta, menurut orang lain terhadap dia, wow, Anda sedang dalam kehidupan yang luar biasa nikmat. Allah katakan, saya ingin azab dia dengan harta itu. Oleh karena itu, berhentilah melihat manusia dan berapa kekayaannya sekarang. Itu banyak hobi orang zaman sekarang. Sianu berapa kekayaannya sekarang, berapa mobil mewahnya, berapa harga rumahnya. Mungkin di antara kita masih ada yang melakukan itu. Stop, nggak ada gunanya. Kalau orang hidupnya untuk dunia dan tidak untuk agama Allah, tidak untuk syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia memandang mereka hidup dengan kenikmatan, Allah mengatakan saya azab dia dengan harta itu. Mana yang benar, pandangan kita atau pernyataan Allah di dalam Al-Quran? Bagaimana cara Allah mengazab? Allah yang tahu. Dan tanyakan kepada orang-orang yang telah taubat dari mengejar dunia. Mereka sendiri mengakui bahwa alangkah rumitnya, alangkah susahnya, alangkah banyak penderitaan, alangkah banyak air mata, alangkah banyak hal-hal yang tidak nyaman ketika ternyata hidup hanya untuk mengejar dunia. Kenapa? Karena itu real. Allah yang mengatakan hakikatnya seperti itu. Yang terjadi adalah kami azab dia dengan harta itu. Manusia menganggap mereka berlimpah harta sehingga merasa berlimpah dengan kemewahan. Itu dusta. Nggak mungkin Allah salah, mustahil Allah keliru dalam menyatakan mereka Allah azab dengan harta mereka itu.
Silahkan bertanya kepada orang-orang yang telah taubat dari mengejar dunia dan mengejar dunia, pasti Anda menemukan itu. Di mana mereka harus bergerak padahal mereka sudah letih luar biasa, dipaksa harus berlari padahal mereka sudah capek luar biasa, dipaksa harus tidak tidur padahal mereka ngantuk luar biasa, dipaksa untuk terus berjuang padahal semangat juangnya sudah mati. Tidak mungkin Allah salah. Kalau antum percaya orang-orang yang mengejar dunia yang tidak hidup akhirat, untuk akhirat itu mereka, antum tidak percaya bahwa mereka teraniaya dengan hartanya, antum tidak beriman dengan iman yang sebenarnya kepada kitabullah azza wa jalla. Jangan tertipu. Harta yang nikmat, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dan sahih, Rasulullah SAW mengatakan nikmat harta itu apabila dipegang oleh orang saleh. Apabila dipegang oleh orang saleh, hartanya itu dia gunakan untuk kebutuhan akhiratnya. Hartanya itu dia gunakan untuk hal yang diridhoi oleh Rabb-nya sehingga tidak merusak akhiratnya. Baru nyaman orang pegang harta apabila harta itu digunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah, bahkan mengejar kehidupan akhirat. Disitulah nikmat harta itu sebenarnya. Harta itu dalam 3 bab, nikmatnya hanya pada 1 bab. Nikmat mencarinya, bab mencarinya, bab menumpuknya, dan bab mengeluarkannya dari diri kita dalam bab infak. Nikmatnya hanya pada infak saja. Mencarinya melelahkan, mengumpulnya juga melelahkan. Penuh dengan hal-hal yang harus diperhitungkan, penuh dengan hal-hal yang harus ditakuti, penuh dengan hal-hal yang takut dicurangi, takut diambil orang, takut dibunuh orang, penuh dengan ketakutan, hal yang rumit. Dan ketika diinfakkan di jalan Allah, itu yang akan mendatangkan kenikmatan. Oleh karena itu ketika Allah memuji harta di dalam Al-Quran, Allah memuji hanya orang-orang yang menginfakkannya di jalan Allah. Coba lihat, kenapa Allah suruh kita wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan, infakkan harta kalian yang telah Allah berikan kepada kalian, sebahagiannya infakkan di jalan Allah. Karena itulah nikmat hidup di dunia ketika kita punya harta. Wallahi, harta itu nikmat apabila diinfakkan di jalan Allah untuk kebutuhan akhirat, untuk disimpan di surga Allah biiznillahi azza wajal di akhirat kelak, untuk kehidupan kita yang akan kita datangi, bukan untuk yang kita tinggalkan. Adapun ilmu beda. Ilmu menuntutnya kenikmatan, memeliharanya di dalam diri kenikmatan, menyampaikannya kepada orang lain pun kenikmatan. Dan itu disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah ketika beliau bicara perbandingan antara harta dan ilmu. Ilmu itu mencarinya nikmat, karena itu adalah ketaatan kepada Allah. Memeliharanya di dalam diri, ada di dalam badan, disimpan, itu nikmat. Menyampaikannya kepada orang lain, dakwah, mengajak kepada ilmu, itu nikmat. Terpuji dalam 3 bab, mencarinya nikmat, memeliharanya nikmat, menyampaikannya, mendakwahkannya kepada orang lain juga nikmat. Semakin diberikan kepada orang lain, semakin matang dan semakin kokoh dan semakin kuat, bukan hilang, bukan berkurang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali kita tertipu dengan mereka-mereka yang mempertontonkan dunianya, dan alangkah banyaknya sekarang ini dan alangkah mudahnya sekarang ini media-media yang orang-orang yang berburu-buru, yang berlomba-lomba mempertontonkan kekayaan, padahal kita tahu jangankan orang soleh beriman kepada Nabi Muhammad pun tidak. Maka bagaimana mungkin orang ini hidup di dalam kenikmatan? Mustahil. Nah, mungkin Allah salah. Yang benar mereka hidup di dalam aneka ragam hal yang membuat mereka teraniaya. Namun mereka tidak pernah mau cerita kepada kita, kecuali kalau mereka taubat nanti. Dan itu pun berceritanya kepada orang-orang yang mereka percaya. Dan salah satu yang sering tempat curhat adalah para ustadz.
Para ustaz kan tempat curhat ini. Di antaranya orang-orang yang curhat dari tobat-tobat. Sebenarnya itu hanya sandiwara Ustaz. Itu enggak benar Ustaz. Itu di depan kamera saja ketawa ketiwinya, pamer ini, di belakangnya mereka penuh dengan air mata, di belakangnya penuh dengan, aduh, kalau antum anak ceritakan kepada antum apa yang dikisahkan oleh saudara kita yang pernah bekerja 17 tahun lebih di televisi swasta, bagaimana apa yang terjadi di sana, apa terjadi kepada manusia-manusia panggung itu, ngeri, wallahi ngeri. Tapi itu semua tidak akan diceritakan kecuali bagi orang-orang yang sudah apa? Sudah taubat dan pun mungkin pilih-pilih orang. Dari dulu kita yakin, saya yakin-yakinnya Allah nggak pernah salah. Bagaimana mungkin Allah salah mengatakan inilah dunia? Kalau dunia, hidup Anda untuk dunia, Anda akan teradab dan teraniaya. Yang benar apa? Gunakan dunia itu untuk akhirat. Itu yang benar. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah berikan kepadamu dunia, gunakan dia untuk sarana akhirat. Itu benar. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, raih dan kejar apa yang harus diraih dan dikejar, ad-daral akhirah, kampung akhirat, surga. Dengan apa? Bima wabtaghi fima atakallah, dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu, apa yang telah Allah berikan kepadamu, dengan seluruh apa yang telah Allah berikan kepadamu itu kejar akhirat. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, disuruh Allah gunakan ini sebagai sarana mengejar apa? Akhirat. Dia hanya media, dia hanya alat, dia hanya sarana yang dengannya kita ingin sampai ke tempat kita yang sebenarnya bernama akhirat, surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tempat ayah kita Adam berasal. Kalau begitu kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, maka dia telah diletakkan di posisinya yang benar. Sebenarnya ayat ini luas. Apa yang telah Allah berikan kepada kita tidak hanya harta, tapi diantaranya adalah harta. Banyak, terlalu banyak, lebih banyak yang Allah berikan kepada kita selain harta dibanding harta. Ada kesehatan, ada umur, ada ilmu, ada mata, ada telinga, ada lisan, kaki dan tangan. Ada keluarga, istri dan anak. Itu semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita di dunia yang dengannya gunakan untuk akhirat. Termasuk diantaranya adalah harta, termasuk diantaranya adalah jabatan. Ketika Allah anugerahkan, bukan untuk itu kita hidup, tapi gunakan semua sarana itu, diantaranya adalah harta dunia untuk kebutuhan akhirat. Kapan? Ketika kita tidak menggunakan harta dalam hal-hal yang merusak akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita tahu di dalam Al-Qur'an, Allah bicara manusia yang punya harta banyak adalah Qarun. Ya atau tidak? Qarun, Allah katakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun, kunci gudang kekayaannya, kuncinya bukan kekayaannya, latanu bil usbati ulil quwwah, beberapa orang yang punya tenaga kuat untuk ngangkat sesuatu, dikumpulkan beberapa orang suruh angkat kuncinya, nggak kuat ngangkat. Saking banyaknya kunci gudang. Itu kalimat singkat dari Allah yang sangat hebat menggambarkan banyaknya harta Qarun. Kalau satu gudang kekayaan itu katakanlah ukuran 10 meter kali 10 meter, di dalamnya penuh dengan emas, sudah berapa harta kekayaan dalam satu gudang? Itu kuncinya masih bisa diangkat pakai jari kelingking. Ya atau tidak? Kuncinya saja bisa diangkat pakai jari kelingking, isinya sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Dan kunci-kunci ini kumpulkan, beberapa orang yang punya tenaga ekstra, ahli angkat berat, suruh ngangkat nggak kuat. Itu gambaran yang telah Allah gambarkan kepada kita tentang kekayaan siapa? Qarun. Suatu hari Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinatih,
Qarun itu keluar kepada kaumnya dalam perhiasannya. Maksud dalam perhiasan kata para ulama, dia keluar sengaja pamer kekayaannya kepada orang, kepada kaumnya. Fir'aun membuat pawai, iring-iringan, hartanya ditaruh di iring-iringan itu. Maka manusia melihat langsung harta itu. Nampak emasnya, berliannya, udah. Manusia terkaya lagi pamer harta. Beda pasti melihat langsung dengan melihat di video ya. Pastilah, melihat langsung itu pasti lebih menarik dibanding hanya nonton di si petak 4 bernama handphone. Apa yang terjadi? Manusia terbagi dua kata Allah. Manusia yang pertama mengatakan, ya laitalana misla ma utiya Qarun. Andai kita juga punya seperti yang dipunya oleh Qarun. Andai juga kita dapat seperti yang didapat oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh Qarun itu nasibnya sangat bagus. Jatah dunianya sangat besar. Oh, beruntung orangnya si Qarun itu. Andai kita juga punya seperti yang dipunya oleh Qarun. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkata orang-orang yang Allah berikan ilmu yang sebenarnya dan Allah berikan iman kepada mereka, wailakum, celaka kalian kalau itu yang kalian inginkan. Thawabullahu khairun, thawabullahi khairun. Pahala yang Allah berikan kepada kalian dalam amal soleh kalian itu jauh lebih baik daripada harta Qarun itu. Ini dia orang yang dipuji oleh Allah melihat harta Qarun. Harta Qarun mah kecil. Harta Qarun mah nggak ada apa-apa. Pahala yang Allah janjikan untuk Allah berikan kepada kalian jauh lebih mulia daripada harta Qarun. Yes, benar. Semua kita mendengar, sebahagian besar kita hafal hadis Nabi SAW. Pahala sholat 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana harta Qarun dibanding pahala sholat fajar coba? Namun butuh iman untuk melihat hakikat dengan sebenar-benar iman. Sehingga dengannya harta Qarun diremehkan dengan pahala sholat. Berjuanglah untuk melihat orang yang lebih sholat itu lebih kaya daripada Qarun. Karena pahala yang Allah siapkan, pahala sholat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pasti ada di akhirat. Allah siapkan untuk orang yang sholat sunat fajar, kekayaan di surga lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Sementara harta Qarun hanya secuil daripada dunia. Namun, akankah ini sampai ke dalam hati kita? Akankah begini kita menatap dunia? Mengkerdilkan dunia? Atau kita tetap siapkan orang-orang yang mempengaruhi hati kita untuk menatap dunia itu wow, hebat, indah, mantap, menikmati? Tidak begitu. Yang ada adalah lelah, capek, hancur, berantakan. Itu yang ada. Begitu Allah katakan kepada kita dan mustahil Allah salah. Dan itu orang yang dipuji oleh Allah di dalam ayat. Ini orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang sebenarnya. Mampu untuk melihat harta Qarun yang demikian banyak, kata orang itu demikian banyak. Itu hanya sedikit. Tak ada bandingnya dengan pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengejar akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila kita salah dalam melihat hakikat dunia, maka salah dalam amal. Salah dalam amal yang ada adalah lelah, capek. Apalagi berani melakukan yang diharamkan Allah untuk mengejar dunia. Seperti transaksinya riba, pinjaman riba harus lunasi, pinjaman riba sengaja memporsir
waktu untuk menutupi tagihan-tagihan riba, itu sudah kisah yang umum di tengah masyarakat. Akhirnya menjadi capek sendiri, lelah sendiri, hancur, dan bukan justru kebaikan yang didapatkan, justru yang ada adalah kemudaratan. Karena di dalam seluruh yang dilarang oleh Allah, Allah larang karena mudarat yang ada di dalamnya. Allah ingin menjauhkan kita dari petaka yang ada dalam larangan itu, makanya dilarang. Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Muslim sedang bersama para sahabat di kiri dan kanan beliau, ternyata melewati seekor bangkai kambing. Kambingnya cacat lagi, sudah mati, menjadi bangkai. Rasul pegang telinganya dan Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membeli ini dari saya dengan harga 1 dirham? 1 dirham saja. Siapa yang mau beli? Ya sekitar 36.000, 46.000 lebih kurang. Ayo beli, siapa yang mau beli bangkai kambing ini? Nggak ada yang mau. Kata para sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Apa gunanya kami beli? Apa mulianya bangkai ini sehingga harus keluar uang 1 dirham untuk membeli kambing, bangkai? Remeh. 1 dirham itu terlalu mulia untuk membeli bangkai ini, gitu loh maksudnya. Kalau beli 1 dirham air yang nikmat, jus yang nikmat, ya ada mulianya jus itu dengan 1 dirham itu, gitu loh maksudnya. Ini bangkai gunanya apa? Kalau gunanya apa digunakan duit 1 dirham untuk beli bangkai seperti ini? Terlalu hina bangkainya untuk dibeli dengan harga 1 dirham. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Dunia ini di sisi Allah hina. Sebagaimana kalian melihat bangkai ini apa? Hina, tak layak untuk dibeli walau hanya dengan 1 dirham. Saking hinanya, Allah memandang dunia ini lebih hina daripada kalian memandang bangkai kambing ini. Coba lihat. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Tidak ada keraguan kita sedikit pun di dalamnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udatin ma saqal kafira minha syurbata ma'in." Sekiranya di sisi Allah harga dunia itu sama dengan harga sayap nyamuk. Sayap nyamuk ada harga enggak? Ambil nyamuk mati, ambil sayapnya, jual. Ada yang mau beli? 1 sayap nyamuk, ambil 1 sayap nyamuk, jual ke orang, ada harganya enggak? Enggak ada harganya. Barang yang sangat hina, tak ada orang yang mau, tak ada orang yang mau beli, tak ada orang yang mau mengumpulkan. Kata Nabi SAW, sekiranya dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk, selevel dengan harga sayap nyamuk, sehina sayap nyamuk saja, levelnya sehina itu, hina sudah, tapi ya kalau segitu saja nilai dunia di sisi Allah tabaraka wa taala, ma saqal kafira minha syurbata ma'in. Allah tidak akan mau memberikan orang kafir di dunia ini 1 tegukan air minum. 1 teguk Allah nggak mau kasih. Sekiranya di sisi Allah dunia ini seharga sayap nyamuk, karena jauh lebih hina daripada sayap nyamuk itu, maka Allah berikan dunia kepada orang-orang yang memusuhi agamanya, memusuhi nabinya, memusuhi walinya, memusuhi kitab sucinya, memusuhi wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, dan memusuhi Allah sendiri. Karena dunia ini hina, maka ambillah, ambil. Tapi khusus untuk kalian di dunia saja, di akhirat takkan ada 1 tegukan air untuk kalian.
Maka orang kafir tidak dapatkan di akhirat walau satu teguk air, karena akhirat sudah mulia di sisi Allah, tak sama lagi dengan dunia. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, ketika penduduk akhirat, penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Penduduk neraka dengan penduduk surga bisa saling bertatapan. Dalam bahasa ana, semoga tidak salah dan tidak keliru, dan kalau salah semoga Allah maafkan dan Allah berikan cara mengucapkannya yang lebih baik, bahwa penduduk surga bisa nonton penduduk neraka diazab. Karena itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Sebagaimana penduduk neraka bisa nonton penduduk surga sedang bersenang-senang. Karena itu azab di atas azab. Sehingga penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga, an afidu alaina minal ma, berikan kami air. Atau apapun yang Allah rezekikan kepada kalian, berikan kami. Ulurkan kepada kami sedikit minuman yang Allah berikan kepada kalian, atau buah yang Allah berikan kepada kalian. Minta air. Jawaban penduduk surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah haramkan itu untuk kalian orang kafir. Maka tidak ada sedikit air pun untuk orang kafir. Kalau ataupun ada air yang sifatnya azab. Air yang bukan sifatnya air di dunia, tapi sifatnya azab. Wasuku ma'an hamiman, dalam surat Muhammad, wasuku ma'an hamiman, mereka diberikan minum air, tapi air yang super panas. Itu bukan air yang nikmat, tapi air yang dia adalah azab. Dan super panasnya akhirat, bukan super panasnya dunia. Super panasnya dunia aja kita sudah teraniaya, apalagi super panasnya akhirat. Sehingga ketika mereka diberikan minum air yang panas itu, faqatta'a am'a'ahum, isi perut mereka terpotong-potong diakibatkan panasnya air yang mereka minum. Inilah akhirat. Allah tidak akan berikan satu tetes minuman, satu teguk minuman untuk orang kafir. Namun di dunia ini nikmatilah sementara, karena itu hal yang hina di sisi Allah. Oleh karena itu kita tidak hidup untuk apa? Untuk dunia. Masyaallah muslimin, kita hidup untuk akhirat. Jadikan dunia ini hanya jembatan penyeberangan akhirat. Jadikan dia hanya sarana untuk akhirat. Naam, di dalam diri kita sudah Allah berikan fitrah untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah, tapi hidup bukan untuk itu. Jadikan itu hanya sarana untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi yang halal, kalau ada tersisa, kemudian untuk berlomba-lomba mengejar surga Allah tabaraka wa taala dengan harta tersebut. Dengan itulah harta itu akan menjadi nikmat, dunia itu akan menjadi nikmat di tangan orang yang pandai menggunakannya, dan orang yang pandai menggunakannya hanya orang yang mengikuti aturan-aturan Allah dalam harta tersebut. Ini yang bisa ana sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang kalau ada ilmu ana untuk menjawabnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina wa rasulina Muhammad. Barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan Ustaz, dan kita mengundang bagaimana hakikat dunia sebagaimana yang Allah arahkan. Untuk waktu yang tersisa selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Mohon yang bertanya, karena kita mohon maaf tidak sempat memberikan fasilitas tertulis, bisa langsung mengangkat tangan, kemudian nanti berdiri. Kalau memang terlalu jauh bisa agak mendekat. Kami berikan kesempatan pertama bagi Bapak yang
pertanyaannya adalah sekarang ini kita sedang sulit ekonomi, sedang sulit mendapatkan dunia, dan apa tadi? Sementara materi yang diberikan bahwa kita lelah mengejar dunia. Bagaimana korelasinya dalam bahasan ini? Dunia itu menjadi sulit ketika dia dikejar. Ketika dia tidak dikejar, maka dunia itu tidak akan menjadi kesulitan. Sungguh kita hidup di zaman sekarang ini jauh lebih kaya dibanding kakek dan nenek kita. Namun kakek dan nenek kita hidup nggak seperti orang sekarang mengejar dunia. Justru kelelahan yang sekarang terjadi, kesulitan yang sekarang terjadi, karena itu tadi, sifat manusia yang menghuni dunia, banyak mengejar dunia. Kakek dan nenek kita para petani yang hidup ala kadar. Kenapa mereka hidup damai? Kenapa hidup mereka nyaman? Kenapa mereka berani punya anak sampai 12 orang? Tanda mereka merasa happy loh hidup di dunia ini. Sekarang karena takutnya nanti hartanya sedikit, takutnya nanti dibatasi jumlah anak. Udah cukup segini aja. Setelah dibatasi, mereka ketemu lagi kondisi. Kalau hanya dua, mungkin laki-laki saja keduanya, mungkin wanita saja keduanya, sementara keadaan hati pengen ada laki-laki dan perempuan, ditambah lagi laki-laki perempuan sama aja gitu. Padahal nggak sama kan? Dunia ini ketika hidup seperti apa adanya, seperti yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, luar biasa. Luar biasa nyamannya hidup di dunia dan luar biasa tidak sulitnya hidup di permukaan bumi ini. Dan para sahabat telah mempraktekkan. Mereka hidup juga dalam kondisi tidak kaya, Pak. Rasul kita hidup dalam kondisi, mohon maaf, semoga Allah tidak menilai ini sebuah kalimat yang salah dalam ucapan. Tidak untuk menghinakan Rasul kita tercinta. Wallahi, Rasul kita lebih miskin daripada kita. Tapi beliau hidupnya luar biasa nyaman. Rasul sering masuk rumah pagi pulang dari masjid sekarang ini, seperti sekarang ini pulang dari masjid masuk rumah, tanya istrinya, ada yang mau dimakan yang bisa dimakan? Ada nggak sesuatu yang bisa dimakan untuk sarapan pagi? Jawaban istrinya, nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada itu benar-benar kosong. Di rumah nggak ada stok makanan. Kalau begitu saya puasa. Coba kita sekarang, siapa di antara kita yang sekarang di rumahnya, sekarang ini yang kumpul ini, di rumahnya nggak ada stok makanan, nggak ada beras untuk dimasak, nggak ada apa yang untuk dimasak gitu, ada nggak? Nggak ada yang bukan belum dimasak, bukan belum dimasak untuk siap disantap, nggak ada yang mau dimasak untuk dimakan, nggak ada buah-buahan, nggak ada kurma, nggak ada gandum, nggak ada apapun untuk dimakan, itu nggak ada di rumah. Mana kaya kita dibanding Rasulullah? Kenapa Rasulullah hidup begitu happy dan nyaman? Kenapa kita hidupnya menderita? Karena itu tadi, kita punya target-target yang, maaf tanda kutip, mengejar dunia. Dan terikut dengan harus mengejar dunia. Itu yang membuat kita menderita. Kebutuhan kita satu hari berapa piring sih untuk makan? 4 piring, oh banyak banget itu 4 piring itu. Udah kolesterol kemana-mana itu kalau 4 piring kebutuhannya sehari itu. Taruh 3 piring. Kemampuan kita menyiapkan makan berapa piring? Ayolah jujur. Kebutuhan kita makan, katakanlah 3 piring, oke, walaupun itu terlalu banyak sebenarnya. Kalau kembali kepada para dokter nggak rela mereka dikatakan 3 piring itu. Karena itu sudah melampaui kebutuhan tubuh, sehingga akan menjadi banyak sampah di dalam tubuh ketika diberikan asupan yang lebih banyak daripada kebutuhan tubuh, sehingga penyakit datangnya dari kelebihan makanan itu. Katakanlah oke, 3 piring, 1 piring pagi, 1 piring siang, 1 piring malam, oke.
Itu kebutuhan kita untuk hidup? Ya atau tidak? Coba tanya dengan jujur, kemampuan kita menyiapkan makanan berapa piring? Wallahi. Mungkin kita menjawab, saya mampu menyiapkan 20 piring. Saya punya kemampuan menyiapkan 30 piring. Saya mampu menyiapkan 100 piring. Kemampuan saya, ekonomi saya mampu untuk menyiapkan 100 piring. Sementara kebutuhan saya berapa piring? Tidak kayakah itu? Tidak kaya. Jadi saya tidak ingin berpanjang-panjang dalam bab ini. Cara sudut pandang kita yang keliru terhadap dunia, sehingga akhirnya cara sudut pandang yang keliru ditambah dengan pola kehidupan yang banyak orang keliru, kita terikut arus itu, membuat dunia itu begitu susah. Padahal nggak susah. Dunia itu begitu simpel. Ana sering mengatakan dalam kajian-kajian dalam bab ini, satu sisir pisang itu sebenarnya sudah bisa untuk sarapan pagi kita 3 hari. Ya, sudah cukup itu. Satu sisir pisang. Berapa harganya di Tulung Agung satu sisir pisang? Hah? 20.000. Itu sudah cukup untuk sarapan pagi 3 hari berturut-turut itu. Cuman kita nggak mau, kita mau sarapan paginya yang apa gitu, coto Makassar misalnya gitu. Kita mau sarapan paginya yang begini atau di hotel mana gitu. Itu yang membuat kita susah. Beli singkong 20 kilo udah bisa untuk makan siang seminggu. Kalau kita menatap, sebenar-benar menatap, itu akan terbukti. Wallahi singkong 20 kilo itu sudah karbohidrat yang bisa untuk makan siang kita berhari-hari. Cuman kita nggak mau begitu, maunya begini. Maunya siangnya nanti pizza gitu ya. Maunya nanti siangnya nanti ayam bakar apa, kemudian seafood apa gitu, dan yang lainnya. Anda tidak ingin menyentuh lebih luas, tapi intinya adalah sudut pandang yang salah. Sudut pandang yang salah kemudian membuat kita berusaha mewujudkannya, akhirnya terjebak ke dalam yang tadi. Wallahi orang tua kita dahulu yang hidup di Indonesia ini jauh lebih miskin daripada kita, tapi hidup mereka nyaman, hidup mereka enjoy. Kenapa kita lebih kaya dengan Masya Allah tabarakallah? Sekarang orang mengeluhkan mobil misalnya, mobil saya gini-gini. Kenapa Anda mengeluhkan mobil? Mobil Anda itu lebih mewah dari kendaraan Fir'aun. Anda bicara apa adanya loh Pak. Antum nggak percaya itu? Sehebat-hebat Korun dan Fir'aun, mobil Anda itu lebih mewah dari kendaraan dia. Afala tashkurun? Tidakkah pandai bersyukur? Kendaraan Fir'aun cuma delman. Hah? Dan ya, ana yakin belum ada aspal di zaman Fir'aun. Sudah delman, nggak aspal lagi. Sementara kendaraan kita coba lihat, tidak aspal jalannya, ada AC-nya, empuknya kayak apa. Tapi yang namanya nggak syukur itu nggak pandai bersyukur, ya nggak syukur juga sih sebenarnya. Dia bukan berada pada titik apa fasilitas yang ada. Fir'aun dulu kepanasan di Mesir, caranya apa? Kipas-kipas. Ini AC ini lebih hebat dari kipas-kipasnya Fir'aun. Disiapkan orang untuk ngipas-ngipas Fir'aun kepanasan. AC ini lebih mana AC ada sih nggak di sini? Nggak ada. Udah pura-pura ada aja. AC di kamar antum, di rumah antum itu lebih mewah daripada kipas-kipasnya Fir'aun. Cara memandang saja sebenarnya.
Kita kalau mau hidup di dunia ini, kebutuhan kita pakaian untuk hidup berapa lembar? Berapa kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini? Berapa lembar pakaian yang kita butuhkan? Ayolah coba kira-kira berapa lembar? Kira-kira. Untuk butuh hidup 2, 3, 7 lah ya. 2, gimana kalau ini nyuci nanti basah gimana ya? Katakanlah 7 ya. Kebutuhan hidup loh. Untuk hidup, kebutuhan untuk pakaian berapa lembar kira-kira? 7 lah ya. Satu hari satu lembar, satu hari satu lembar ganti gitu. Lemari antum berapa lembar pakaiannya? Wallahi kaya. Wallahi kaya. Wallahi Allah telah memberikan kepada kita kekayaan yang luar biasa. Tinggal merubah cara sudut pandang terhadap dunia. Dan jangan terlalu ikut arus apa yang dikatakan orang. Karena dunia ini kalau dikejar, kalau diikuti arus manusia akan membuat kita repot. Wallahu alam. Anda tidak terlalu setuju untuk mengatakan bahwa dunia di Indonesia ini sekarang dalam kondisi yang rumit, ekonomi susah, dunia susah, nafkah enggak, wallahi negara kaya kita kaya luar biasa. Halaman di rumah kita terlalu banyak untuk kita tanam, ada sesuatu yang Allah keluarkan di sana, dan belum pernah ada orang Indonesia ini yang sebenarnya kalau dia benar-benar bekerja tak dapat makanan gitu, nggak ada itu. Semua itu karena rasa malas dan yang lainnya. Kalau dia mau beraktivitas di negeri yang serba subur ini, insya Allah tak ada yang namanya tak dapat makanan. Wallahu a'lam. Yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Untuk jalannya kami tidak bisa berhenti merokok. Alhamdulillah. Bisa banyak juga bahkan sampai apa? Kurang itu pesawat aja satu dan terus kita tutup. Perjalanannya tahun 2019 kami mengalami kecelakaan. Juga kehilangan semua apa yang kita pernah belajar. 2018 kami mengenal kajian ini dari Ustaz Muhammad. Pertanyaannya, dulu waktu saya ngaji di tempat Allah SWT, makannya diarahkan kemana aja. Makanya saat saya ngaji sana, saya makan semua yang keluar dari orang halal. Dan maka itu juga berpengaruh dalam berdoa. Tinggalnya soal itu karena perasaan hati saya. Sampai sekarang ada efeknya. Kalau saya belajar memaksakan diri untuk terus motivasi belajar, saya tidak bisa. Apakah ini efek dari dosa-dosa dahulu yang pernah kita buat? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar sulit saya untuk mengulang. Intinya adalah ada perjalanan panjang hidup, kemudian setelah itu hal yang salah terjadi sehingga memakan makanan yang tidak dihalalkan secara syariat, kemudian ada bencana datang, musibah tiba, sehingga hal-hal yang dulu bisa dikerjakan tidak bisa dikerjakan lagi, dan intinya ada musibah yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Singkatnya adalah, apakah musibah yang Allah berikan ini
itu disebabkan oleh dosa-dosa saya di masa lalu? Saya jawab iya, salah. Saya jawab tidak, pun salah. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah kasus yang terjadi kepada individu, lalu ditanyakan apakah ini Allah berikan karena dosa-dosa saya itu penyebabnya. Saya tidak tahu, karena yang ditanyakan itu perkara gaib. Ya, saya tahu dari mana Allah menurunkan ini karena dosa-dosa itu kasusnya. Kalau saya mengatakan tidak, saya juga tidak tahu, mungkin iya. Ada yang membedakan bahasan ilmiah dengan bahasan kasus per kasus. Apa ya bahasa Indonesianya kasus itu? Kasus real terjadi seperti kasus antum inilah. Kalau dalam bahasa ilmiah, Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, kita tidak ragu, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka musibah yang dia adalah musibah, maka itu adalah disebabkan pekerjaan kalian, perbuatan kalian, dan ya Allah maafkan lebih banyak. Itu kaidah ilmiah. Dan juga Allah berikan kepada manusia teguran agar dia kembali kepada kebenaran, dan Allah juga memberikan kepada manusia ujian agar naik iman. Itu kaidah-kaidah ilmiah. Tapi kasus yang terjadi sekarang ini, yang mana ini? Apakah karena dosa kemudian Allah? Anda tidak tahu. Karena ini kasus, zat kasus. Bab ilmiahnya seperti itu. Tapi apakah bab ilmiah itu kita pastikan kasus ini adalah sesuai dengan ayat yang seperti ini? Kita tidak bisa berbicara itu sama sekali. Ya, oleh karena itu nasihat anak adalah, kalau kita sedang ditimpa musibah, jangan kita menggambarkan sesuatu yang musibah itu tambah parah. Psikologis kita harusnya lebih kepada husnuzon dibanding suuzon. Dengan adanya musibah yang terjadi kepada seorang insan, siapapun dia di permukaan bumi, kemudian dia mengatakan, Ustadz, ini kayaknya karena dosa-dosa saya masa lalu. Tambah sedih apa tambah nyaman hidupnya? Jangan nambah sedih. Musibah itu sendiri sudah kesedihan. Jangan kesedihan itu justru dengan pertanyaan kita, justru dengan asumsi kita, tambah terpuruk dia, tambah sedih dia. Nggak begitu cara yang benar. Cara yang benar adalah husnuzon. Sehingga dengannya kesedihan itu terobati. Tugas kami bagi orang-orang yang tidak ditimpa musibah, datangi orang yang ditimpa musibah, hibur dia dengan kata-kata. Untuk apa dihibur? Supaya husnuzonnya tampil ke permukaan. Kesedihannya bisa terobati, teringankan, bukan bertambah. Maka cara yang benar ketika kita sedang ditimpa musibah, buat sesuatu yang dengannya kita termotivasi untuk bangkit. Kita terobati kesedihan-kesedihan kita terobati gitu. Contoh, semoga apa yang terjadi ini adalah ajang yang dibuat oleh Allah, musibah yang dengannya dosa saya diampuni. Beda loh itu dengan pertanyaan yang tadi. Kita semua mengaku kita punya dosa kan? Semoga ini adalah cara Allah agar menjadikan saya nanti bertemu Allah, dosa-dosa saya diampuni. Beda dengan ini mungkin karena saya dulu banyak berbuat dosa. Kan dua kalimat yang berbeda itu. Sama-sama dosa. Tapi yang satunya motivasi husnuzon, yang satunya justru membuat kondisi tambah buruk gitu. Semoga ini adalah sesuatu yang dengannya mempercepat langkah saya ke surga. Karena sabar adalah pintu yang sangat luas membuka surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Penduduk surga lebih banyak orang yang menderita di dunia dibanding orang yang dapat kekayaan dunia. Penduduk surga itu lebih banyak orang lemah, orang miskin, orang tidak mampu, orang yang teraniaya, banyak dapat musibah. Itulah mayoritas paling banyak penduduk surga. Mudah-mudahan ini adalah pintu yang Allah berikan kepada saya untuk meraih surganya. Akhirnya hidup kita itu termotivasi. Yang tadinya musibah,
terobati atau teringankan dengan husnuzon ini gitu. Wallahu alam. Ini mungkin jawaban saya kepada saudaraku. Kemudian ketika menghafal sulit, sekarang kalau diporsirkan menghafal bisa pingsan, maka fattaqullaha mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah tabaraka wa taala. Jangan diporsir, sesuai dengan kemampuan kita lakukan, sambil berdoa kepada Allah agar Allah kembalikan lagi hafalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fikum. Kami berikan satu kesempatan pertanyaan bagi jemaah semuanya. Mungkin ada yang bertanya. Maaf ya, banyak sekali bertanya yang bagian depan, karena yang depan tadi datang lebih awal, kita prioritaskan untuk menyampaikan satu pertanyaan. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Ustaz, harta yang dikeluarkan yang sesuai sunnah, dan harta itu ada yang untuk perbuatan atau apa berjumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita sumbangkan untuk acara-acara sunnah dengan harta yang kita sumbangkan untuk acara bid'ah, bedanya apa? Bedanya, yang satu hal yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan, yang satu hal yang dilarang Allah untuk dikerjakan. Bukankah bid'ah oleh Nabi SAW disuruh jauhi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perbuatan baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perbuatan amalan-amalan baru itu yang tidak ada diajarkan Nabi namanya bid'ah. Rasul suruh jauhi. Berarti pekerjaan tuntutan daripada Allah kepada kita yaitu jauhi itu. Kalau kita sumbangkan untuk amal itu namanya memakmurkan, bukan menjauhi. Maka harta yang disumbangkan untuk amalan-amalan yang kita sudah tahu nih ya, itu amalan bid'ah, tapi kita masih sumbangkan harta kita untuk amalan bid'ah tersebut, maka itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Karena perintahnya dalam agama kita suruh jauhi, suruh tinggalkan, bukan suruh makmurkan. Maka masuk di dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Larinya kepada situ. Terkhusus bagi orang yang sudah tahu itu amalan bid'ah. Kalau dia tidak tahu, maka kebodohannya, ketidaktahuannya mungkin menjadi uzur di sisi Allah atas dosa dan kesalahannya, karena dia tidak tahu. Namun kalau kita sudah tahu, sudah yakin itu acara yang tidak sesuai dengan sunnah, lalu kita masih memberikan harta kita untuk kelancaran acara tersebut, ini sudah dihitung maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fikum. Mohon maaf karena kita terbatas dengan waktu, dan Ustaz nanti ada jadwal lagi. Insyaallah Bapak yang banyak bertanya dan sebagainya mungkin nanti bisa mendapatkan jawaban dari materi beliau. Bisa dilanjutkan di Masjid Al-Hidayah Lamongan jam 9.30. Sekaligus undangan pada semuanya, semoga bisa menghadiri acara kajian tersebut. Dan sekali lagi, baik pertanyaan yang tidak disampaikan secara langsung maupun yang tertulis tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Maududi. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya atas materi yang beliau sampaikan, dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau serta keluarga. Dan terakhir Ustaz, baik, masyaallah muslimin, saudara-saudariku wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kepada kita untuk hidup untuk akhirat dan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk sarana akhirat, mengejar ridho Allah, mengejar surga Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.